Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan keberkahan umur, masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar bersama mengkaji kitab Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-35 yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk menjaga persatuan di antara kita, bahwa setiap muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Maka kita masuk kepada hadis yang ke 36 ya. Hadis yang sangat agung, hadis yang berbicara tentang perkara-perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan." Barang siapa yang melapangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia seorang mukmin, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan ya kesulitan-kesulitannya nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa yang melepaskan, melapangkan, meluaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan, melapangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain ya di dunia, ya, barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang di dunia dan di akhirat, ya, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan ya kesulitannya nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita kembali tentang pentingnya kita menutup aib saudara muslim kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu
fi auni akhi. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya jika dia menolong saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang meniti satu jalan di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan keutamaan duduk di majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul, tidaklah duduk-duduk satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mengkaji, saling belajar, ya. Apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan akan dilindungi oleh malaikat, akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut mereka kepada makhluk-makhluknya yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh Allah nasabnya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita banyak perkara yang sangat penting, yang tentunya pembahasan hadis ini tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan karena banyaknya fawaid yang insyaallah akan kita dapatkan. Kita akan jelaskan satu persatu pembahasan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa." Naffasa di dalam bahasa Arab ai wassa'a, melapangkan, menghilangkan kesulitan orang lain. Man naffasa an mu'minin kurbatan. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbah. Apa itu kurbah? Kurbah itu adalah sesuatu yang menyulitkan ataupun yang menyusahkan ataupun yang menyempitkan diri kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita akan keutamaan melapangkan, menghilangkan kesulitan, kesedihan, kesempitan hidup seseorang. Ya. Nanti akan kita jelaskan apa saja yang dimaksud dengan kurbah di sini. Kemudian Nabi mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan, melapangkan kesulitan, kesempitan, kesedihan seorang mukmin di dunia. Ai minal kurabil lati takunu fid dunya wa in kanat min masailiddin. Yaitu yang menghilangkan kesulitan-kesulitan seorang mukmin di dunia yang berkaitan dengan urusan dunia. Apakah misalkan urusan harta, ya, ada orang nanti akan kita jelaskan, misalkan minjam uang ke kita, ya, karena dia dalam keadaan pailit, dalam keadaan bangkrut, ya, maka kita bantu untuk menangguhkan pembayarannya. Atau mungkin ada urusan-urusan dunia yang membuat kehidupannya menjadi sulit, kemudian kita bantu untuk apa? Menghilangkan kesulitan tersebut. Wa in kanat min masailiddin. Bisa jadi urusan dunianya berkaitan dengan urusan agama. Misal apa? Ada orang datang kepada kita, ya, ingin dibantu urusan agamanya. Ya, misalkan ada masalah keluarga, ya, misalkan ada percekcokan yang terjadi di rumah tangganya, atau misalkan dia, ya, tidak memahami
sesuatu tentang perkara agama, kemudian kita bantu dengan kita memberikan solusi, memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, maka ini bagian daripada melapangkan kesulitan orang lain. Jadi walaupun itu urusan dunia, tidak menutup kemungkinan yang ingin dilapangkan, ingin diselesaikan masalahnya urusan agama. Ya, karena banyak orang-orang yang mungkin ya ada masalah dalam urusan agamanya. Ya, sehingga minta diselesaikan. Ya. Karena terkadang seseorang bisa jadi ya tertimpa musibah, tertimpa kesulitan, apakah berkaitan dengan urusan dunianya atau juga urusan agamanya. Maka barang siapa yang dapat menghilangkan kesulitan saudara muslimnya, baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, memberikan kemudahan, melapangkan urusannya nanti pada hari kiamat. Maka di sini ada sebab, ada akibat. Siapa yang membantu melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Inilah yang disebut oleh para ulama al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Namun di sini ada satu pelajaran penting yang sangat luar biasa. Di sini disebutkan tanfis wa tanfis. Yang melapangkan maka akan dilapangkan. Ya. Itu dari sisi jenis. Tetapi dari jenis min haitsun naw' yakhtalifu ikhtilafan 'aziman. Namun dari sisi kualitas tentu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Kita melapangkan urusan orang lain di dunia itu tentu sangat mudah. Tapi balasannya besar. Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti kapan? Pada hari kiamat. Ya, kesulitan kita di dunia itu nggak seberapa. Sesulit apapun seseorang mendapatkan musibah, ujian di dunia, itu nggak seberapa dibandingkan kesulitan kita nanti kapan? Pada hari kiamat. Bukankah nanti pada hari kiamat keadaan kita sangat mengerikan. Keadaan kita sangat keadaan kita sangat sulit dan sangat susah untuk kita hadapi nanti pada hari kiamat. Betapa setiap kita nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amal kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Di sini kita butuh pertolongan Allah atau tidak? Butuh. Maka ketika seseorang melapangkan kesulitan seseorang di dunia, yang mungkin itu tidak seberapa, tapi pahalanya besar, dan ini yang kita butuhkan. Setiap kita butuh ditolong oleh Allah kapan? Hari kiamat. Kalau sekiranya kita mendapatkan kesulitan, tidak ada orang yang menolong kita, namun kita mungkin masih bisa hidup. Ya, seberat apapun ujian kita di dunia masih akan bisa kita selesaikan. Tapi yang paling berat kapan? Di akhirat. Maka tadi dijelaskan oleh para ulama, di sini balasan sama. Apa yang kita lapangkan dari kesulitan seseorang, ya, akan dilapangkan oleh Allah. Tetapi kelapangannya akan jauh lebih besar, akan kita dapatkan di mana? Di akhirat. Artinya memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita, sesuatu yang kecil yang kita lakukan di dunia dengan melapangkan kesulitan orang lain, akan kita dapatkan pahala yang besar, dengan Allah akan melepaskan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Bahwa ketika kita niatkan membantu orang lain, melepaskan kesulitan orang lain di dunia, maka ini akan menjadi modal kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Nanti Allah akan lapangkan kesulitannya hari kiamat. Ya, apa itu hari kiamat? Kenapa yaumul qiyamah? Ya, itu disebut hari kebangkitan. Dikarenakan ada 3 sebab. 3 sebab kenapa yaumul qiyamah disebut dengan yaumul qiyamah. Yaum artinya hari, qiyamah ditegakkan, dibangkitkan. Kenapa? Karena ada 3 sebab. Yang pertama, annan nasa yaqumuna fihi min kuburihim azza wa jalla. Kenapa hari kiamat di dalam bahasa Arab disebut yaumul qiyamah?
Karena nanti pada hari kiamat setiap kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita ulang-ulang bahwa setelah seseorang meninggal dunia masuk ke fase berikutnya di alam barzah. Setelah alam barzah nanti akan ditiupkan sangsakala, ya, tiupan sangsakala yang pertama untuk menghancurkan seluruh isi dunia ini, kemudian tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Artinya kita akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ini alasan pertama kenapa hari kiamat disebut Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkan, hari ditegakkan. Yang kedua, annahu tuqamu fihi al-ashhad. Disebut hari kiamat, hari kebangkitan, karena pada hari itu para saksi akan ditampilkan. Karena kita semua meyakini bahwa nanti pada hari kiamat bumi yang kita pijak, anggota badan yang ada pada diri kita akan bersaksi di hadapan Allah di saat mulut kita tidak mampu untuk bersaksi. Karena yang akan bersaksi tangan kita, kaki kita, bumi yang kita pijak, semua akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Sehingga tidak ada kebohongan yang akan keluar dari lisan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 51, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi. Kapan tampilnya? Pada hari kiamat. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa Yaumul Qiyamah disebut Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan? Dikarenakan annahu yuqamu fihi al-adl. Karena nanti pada hari kiamat keadilan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami nanti akan memasang timbangan-timbangan yang tepat, timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada satu orang pun yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada keadilan kecuali nanti pada hari kiamat. Dan ini mengajarkan poin penting juga kepada kita bahwa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang mungkin merasa selama ini ada yang mendolimi, ya ada yang menyakiti, tidak usah takut. Kalaupun kita terasa didolimi, banyak hal yang kita rasakan dari kedoliman di dunia, nanti kita akan merasakan nanti keadilan pada hari kiamat. Ya, sekecil apapun kedoliman yang orang lakukan kepada kita, ya, tidak usah takut. Karena nanti semuanya akan dibalas secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya melapangkan kesulitan orang lain, ya, menghilangkan kesulitan yang ada pada orang lain, kemudian Nabi mengatakan wa man yassara. Siapa yang memudahkan? Yassara ay sahhala. Siapa yang memudahkan ala mu'sirin, bagi orang yang kesulitan. Nah, dari sini nanti lebih spesifik lagi. Kalau yang pertama adalah man naffasa an mu'minin kurbatan, siapa yang melapangkan seluruh kesulitan. Kesulitan baik berkaitan dengan masalah dunia ataupun masalah agama. Tapi wa man yassara ini biasanya lebih kepada memudahkan masalah hutang piutang. Nah, ini memang berat ini. Secara teori mudah ini, ya. Tapi untuk merelakan orang yang minjam uang kepada kita, apalagi kita tangguhkan pembayarannya, ini nggak mudah, ya. Apalagi kita sekarang hidup di zaman di mana orang mudah minjam uang, sulit membalikan hutang, ya. Kadang lebih galak yang ditagih daripada yang menagih. Nah, di sini ada beberapa motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man yassara.
siapa yang memudahkan, ya, memberi kemudahan ala mu'sirin, bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Jadi kalau untuk yang kedua ini lebih spesifik. Kalau yang pertama lebih umum, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain. Tapi yang kedua, siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Ya. Kenapa ini lebih spesifik? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan untuk membayar. Nah, nanti akan kita jelaskan masalah hutang piutang ini. Ya, kapan seseorang memang wajib bagi dia untuk memberikan tangguhan hutang. Artinya dia ya sudah, ya harusnya bulan ini jatuh tempo untuk membayar hutang, kemudian dia apa? Bebaskan atau dia tangguhkan. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di Fawaidul Hadis. Jadi untuk yang kedua ini lebih spesifik. Siapa yang memudahkan untuk membantu orang-orang yang kesulitan membayar hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan, ya, baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, kalau yang kedua ini, siapa yang membantu memberikan tangguh bagi orang yang berhutang padanya, maka Allah akan mudahkan. Apa yang Allah mudahkan? Allah mudahkan dari sisi harta. Nah, ini motivasi dari Nabi SAW bagi mereka yang berkelapangan hati. Ya, ada orang yang berhutang kepada kita, sudah jatuh tempo, ternyata orang tersebut kesulitan untuk bayar hutang, kemudian kita bilang, ya sudah Pak, kalau Bapak bulan ini tidak bayar hutang, boleh bulan depan. Atau kalau bulan depan belum juga, bulan depannya lagi. Apalagi yang bilang, sudah Pak, karena Bapak sulit bayar hutang, saya ikhlaskan. Masya Allah. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia. Urusan apa? Urusan harta. Bisa jadi karena seseorang melapangkan kesulitan orang lain untuk membayar hutang kepada kita, Allah akan mudahkan urusan harta kita yang lain. Ya, karena kita apa? Membantu kesulitan orang lain yang tidak bisa membayar hutang kepada kita. Atau mungkin Allah mudahkan dari sisi amal. Bisa jadi mungkin Allah saat ini mempermudah kita bisa duduk di majelis ilmu, bisa melaksanakan amal soleh, rajin datang ke masjid. Bisa jadi itu semua karena ada pertolongan-pertolongan yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang mungkin saat itu pernah berhutang kepada kita, kemudian kita tangguhkan. Jadi pertolongan Allah untuk kita di dunia tidak harus berupa apa? Harta. Bisa jadi Allah bantu kita karena kita pernah bantu orang lain, dengan Allah memudahkan urusan kita berupa amal soleh. Makanya selalu saya katakan bahwa rezeki itu tidak harus berupa harta. Bisa jadi antum sekarang rajin datang ke majelis ilmu, Allah mudahkan untuk sholat berjamaah di masjid, Allah mudahkan untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Itu semua bisa jadi karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Bisa jadi karena ada kesulitan-kesulitan orang lain yang pernah kita lapangkan. Jadi Allah bantu dari sisi harta atau dari sisi amalan. Wataisir fit ta'lim. Tadi, atau bisa jadi Allah mudahkan kita tadi, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Karena selalu lagi saya sampaikan berulang-ulang bahwa ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh, itu bukan karena kehebatan kita semata, tapi karena pemberian taufik hidayah dari Allah. Dan itu bisa jadi karena memang kebaikan-kebaikan yang selama ini pernah kita lakukan kepada orang lain. Jadi bapak-bapak sekarang di tengah kesibukan bisa duduk di majelis ilmu, ini nikmat Pak, yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ya, Bapak bisa datang ke majelis, bisa jadi ini karena memang selama ini Bapak pernah bantu orang lain, sehingga orang yang terbantu tersebut merasa apa? Terbantu, kemudian mendoakan keberkahan pada hidup kita. Kan keberkahan hidup itu apa? Kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa mendidik anak dengan mudah. Ya, ini nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik, ataupun yang lainnya, ya, nau'un min anwa'i taisir, dalam seluruh hal kebaikan. Bisa jadi kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan kepada kita saat ini karena selama ini mungkin ada orang-orang yang pernah kita bantu. Ya.
Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Yang pertama, Nabi hanya mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Lihat, yang pertama Nabi mengatakan gini, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan nanti urusannya kapan? Akhirat. Tapi yang kedua, Nabi mengatakan siapa yang memudahkan kesulitan orang yang membayar hutang kepada kita, maka Allah akan mudahkan di dua keadaan. Kalau yang pertama hanya di akhirat, tapi yang memudahkan kesulitan orang yang tidak bisa membayar hutang kepada kita, pahalanya dua. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kenapa kira-kira? Kira-kira apa kira-kira? Karena tantangannya berat. Ya. Siapa yang enggak suka harta di antara kita? Apalagi kita merelakan ya yang seharusnya jatuh tempo untuk dia bayar hutang kepada kita, kemudian kita bilang apa? Ya sudah Pak, silahkan saya tangguhkan beberapa bulan, Bapak ada uang baru bayar. Kan enggak semua orang diberikan apa? Kelapangan hati untuk bisa seperti itu. Betul atau tidak Pak? Makanya pahalanya dua. Di dunia, di akhirat. Di dunia Allah mudahkan tadi urusan-urusan kita. Urusan harta, urusan keluarga, urusan amal. Apalagi nanti Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat. Ya, karena memang susah. Kalau kita melapangkan urusan orang lain, membantu orang lain, ini umum sifatnya. Ya, ada orang kesulitan kita bantu. Ya. Kesulitan apapun, apakah yang kecil atau yang besar, ini kan mudah. Setiap kita masih punya kemampuan untuk membantu orang lain. Tapi untuk merelakan, menangguhkan pembayaran hutang orang lain yang berhutang kepada kita, ini enggak semua orang bisa melakukannya. Maka pahalanya besar. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman satara musliman. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya dia tutup dengan baik. Ya. Apa kata Nabi SAW? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Dan demi Allah ini yang paling kita butuhkan. Bukankah setiap kita ada aib-aib yang mungkin tidak diketahui orang lain kecuali hanya diri kita. Dan setiap kita malu kalau aib kita diketahui orang-orang lain. Ya. Bayangkan ketika nanti kita di hari kiamat. Ya, semua manusia berkumpul. Kemudian Allah buka aib-aib kita yang selama ini sudah kita tutup rapat di dunia. Betapa malunya kita. Maka setiap kita butuh agar Allah menutup aib-aib kita. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya aib pada diri kita ataupun keluarga kita. Kita berharap mudah-mudahan aib yang ada pada diri kita dan keluarga kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha menutup aib orang lain. Nah, nanti akan kita jelaskan. Apakah setiap aib harus kita tutup? Tentu ternyata tidak. Ada 3 keadaan di mana kita boleh membuka aib seseorang. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di ma yustafadu minal hadits. Namun secara umum konsep utamanya adalah bahwa setiap aib yang kita ketahui dari orang lain, dari saudara muslim kita, maka harus kita jaga. Terlebih ini bagian daripada sifat amanah. Apabila ada orang lain mungkin datang kepada kita ingin mendapatkan solusi tadi ya, ada kesulitan-kesulitan hidup, ada masalah dalam keluarga, dia datang minta berkonsultasi, dia datang minta saran. Ketika hal tersebut berkaitan dengan aib dirinya atau keluarganya, maka sebagai bentuk amanah harus kita jaga. Dengan sebab itu mudah-mudahan Allah akan menutup aib-aib kita nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan setelah berbicara tentang pentingnya melapangkan urusan orang lain, membantu kesulitan orang lain, membantu orang-orang yang kesulitan membayar hutang kepada kita, maka Nabi SAW mengingatkan tentang pentingnya kita membantu saudara muslim kita. Lihat, hadis sebelumnya itu berbicara tentang apa? Al-muslimu akhul muslim, kita bersaudara. Bentuk persaudaraan kita kepada saudara muslim kita adalah kita membantu ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba jika hamba tersebut menolong saudara
muslimnya yang lain. Ya, ini poin yang sangat penting yang memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa selama kita senantiasa membantu saudara muslim kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, setelah Nabi berbicara tentang masalah pentingnya kita membantu satu dengan yang lain, kemudian Nabi menjelaskan tentang pentingnya duduk di majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, ai dakhalahu wa masyafi, mereka yang datang masuk ke masjid, ya, ke majelis ilmu, atau mereka yang berjalan. Ya, bapak dan ibu saat ini keluar dari rumah, ya, dengan niat menuntut ilmu, maka sejatinya perjalanan yang sedang kita lakukan ini akan Allah mudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh langkah yang ibu langkahkan, semakin jauh langkah yang bapak-bapak langkahkan dari rumah menuju tempat menuntut ilmu, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur, sekali lagi saya selalu mengatakan, bersyukur ketika Allah mudahkan di tengah kesibukan kita. Di tengah kesibukan kita bekerja, mencari nafkah, tapi Allah masih memberikan kemudahan kita untuk belajar. Karena tidak ada jihad yang lebih besar di zaman ini kecuali jihad dengan ilmu. Terlebih dengan banyaknya syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya, apalagi mungkin kalau kita mengikuti media sosial, masya Allah. Ya, banyak pemahaman-pemahaman yang aneh mulai muncul. Ya, banyak ajaran-ajaran yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka solusinya adalah duduk di majelis ilmu. Maka Nabi memberikan sebuah motivasi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, dia datang dengan tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadis ini semua berbicara tentang Allah mudahkan. Dengan suatu amalan yang mudah, tapi pahalanya besar. Siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah mudahkan urusannya kapan? Akhirat. Ini besar. Siapa yang meringankan kesulitan orang lain yang tidak bisa membayar hutang kepada kita, Allah akan ringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Artinya, satu amalan tidak terlalu berat untuk kita lakukan, tapi pahalanya besar. Begitu juga menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu tentu perlu perjuangan. Ya, saya yakin bapak-bapak datang ke sini, ibu-ibu datang ke sini, pasti ada yang dikorbankan. Apakah mungkin pekerjaannya, akan mungkin keluarganya. Tapi kita yakin apa yang kita korbankan tersebut akan diganti oleh Allah dengan Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Makanya para ulama mengatakan tidak ada jalan yang paling mudah yang dapat memasukkan seseorang hamba ke dalam surga Allah daripada menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita belajar, kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan kita belajar ilmu agama, kita tahu mana yang sesuai dengan sunnah Nabi, mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dan itu yang kita butuhkan di hidup ini. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita mau bisa beramal? Kalau kita nggak beramal, bagaimana kita mau dapat banyak pahala? Kan begitu. Maka penting di sini bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat menuntut ilmu di tengah kesibukan kita. Ya, di tengah kesibukan kita. Kemudian para ulama menjelaskan apakah menuntut ilmu di sini adalah menuntut khusus ilmu agama atau ilmu umum juga. Bagaimana dengan Ustaz, saya belajar mungkin matematika, fisika, kimia, biologi, arsitektur, kedokteran dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan ya amal yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu ilmu syariah, ilmu agama. Ya, ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amal ulum ad-dunyawiyah al-mahdhah kal handasah ya wa ghairiha fala tadkhul fi hadzal hadits. Adapun ilmu-ilmu seperti arsitek, kedokteran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia maka tidak masuk keutamaan hadis ini. Ya, lakin hal hiya matluba aula. Tapi apakah ilmu-ilmu tersebut boleh dipelajari atau tidak? Jelas, boleh selama ilmu tersebut ada kemanfaatannya bagi kaum muslimin. Dan juga para ulama mengatakan, mudah-mudahan kalau orang belajar satu ilmu, walaupun itu bukan ilmu agama, tetapi ilmunya bermanfaat bagi kemanfaatan kaum muslimin, mudah-mudahan mereka pun dapat pahala. Walaupun kalau kita bicara hadis ini, maka hadis ini secara jelas berbicara tentang ilmu agama. Artinya ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita. Apapun profesi bapak,
apapun ilmu dunia yang Bapak geluti saat ini, jangan melupakan ilmu agama. Ya. Jadi bukan berarti kalau begitu Ustadz, ya, saya mau tinggalkan profesi saya yang mungkin saya dulu belajarnya ilmu umum, Ustadz. Ya, tidak seperti itu. Artinya apa? Di sisi lain ilmu yang sudah kita pelajari di dunia silahkan pelajari. Ya, selama ilmu tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun tidak melupakan kewajiban utama kita menuntut ilmu agama. Kemudian sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita menuju surga. Surga yang semua kita tahu yaitu satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa surga itu tidak bisa dilihat, ya. Kita bandingkan dengan yang di dunia ini, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala ayyi qalbin bashar, bahwa surga itu, ya, suatu tempat yang tidak bisa pernah kita lihat selama ini di dunia. Seindah apapun tempat yang ada di dunia tidak akan menyamai surga. Satu tempat yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ada tempat yang sangat indah, tempat yang sangat luar biasa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak pernah terbesit dalam diri kita ada tempat yang seindah itu, senikmat itu yang akan kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi pertegas lagi dengan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud rumah Allah adalah masjid. Sebagaimana hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 36 ayat 37, fi buyutin, kata Allah. Ya, adinallah an turfa'a wa yudhkara fihi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-namanya. Ya, di sana mereka bertasbih, mensucikan nama-nama Allah pada waktu pagi dan petang. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fi buyutin adalah di masjid. Yatluna kitaballah ay yaqra'unahu lafdhan wa ma'nan. Mereka mempelajari, membaca Al-Qur'an. Dan apa yang kita pelajari setiap pekannya di setiap majelis ilmu tidak lepas dari kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya di antara ciri, ya, kajian yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalamnya tidak lepas dari dua atau tidak lepas dari tiga hal. Satu, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi, dibacakan qaul, perkataan para sahabat atau para ulama salafus soleh. Kadang ada sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin mengadakan kajian, isinya hanya apa? Canda tawa. Kalau nggak lucu, nggak rame, kan gitu. Ya, kalau nggak ada guyonannya, sedikit yang hadir. Semakin banyak guyonannya, semakin banyak yang hadir. Ya. Atau sebagian orang isi ceramahnya adalah isinya semua dari awal sampai akhir isinya politik saja. Tidak ada satupun qala Allah qala Rasul. Ya. Ada orang isi kajiannya hanya apa? Apa yang ada di logika dia. Semuanya ditafsirkan dengan logika dia sendiri. Tidak ada qala Allah qala Rasul qala as-sahabah. Ya, maka di antara ciri, ya, ilmu yang bermanfaat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu tersebut diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga sesuai dengan pemahaman para sahabat dan juga pemahaman para salaful ummah. Ini penting, ya. Ini penting untuk kita sampaikan. Karena betapa banyak orang isinya kajian apa? Datang ketawa-ketawa, pulang tidak ada yang dibawa. Ya. Dan isi kajiannya tidak menambah keimanan seseorang, malah justru menurunkan iman seseorang. Ada sebuah kajian kadang isinya Masya Allah nangis-nangis. Orang di saat itu di masjid taubat, keluar dari masjid hilang lagi sudah. Karena apa? Tidak dibacakan di sana qala Allah qala Ar-Rasul. Ya, padahal ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mau bagaimana kita makin bertakwa sama Allah kalau isinya hanya ketawa-ketawa? Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tuksiru ad-dhahika, fa inna kasrotad dhahiki tumitul qalba. Kata Nabi SAW, jangan banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Ini isinya dari awal sampai akhir ketawa. Ini kajian atau stand up comedy gitu kan?
Nah, ini penting Bapak-bapak sekalian, bahwa ilmu yang akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para sahabat. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling belajar satu dengan yang lain. Ya, seperti ini kita kaji ya hadis-hadis Nabi, kita kaji Al-Qur'an, karena hadis dan Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kaji. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan ketika kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, Allah akan berikan kita ketenangan. Maka demi Allah Bapak-bapak sekalian, tidak ada ketenangan yang lebih menenteramkan jiwa kita, yang membahagiakan hati kita kecuali saat kita duduk di majelis ilmu. Jadi kalau Bapak-bapak mau healing, ya, mau cari ketenangan, sejatinya ketenangan itu bukan di tempat wisata. Sejatinya ketenangan itu bukan di tempat-tempat hiburan, tapi sejatinya ketenangan itu ada di mana? Di masjid. Namun bukan berarti, oh Ustaz, berarti kita nggak boleh jalan-jalan. Enggak. Silahkan. Ya, antum ada waktu ingin refresh selama hiburan tersebut tidak melanggar syariat, silahkan. Datang ke tempat rekreasi selama tempat rekreasi tersebut tidak ada pelanggaran syariat di sana, silahkan. Ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa sejatinya kalau kita ingin mencari ketenangan hidup, adanya di mana? Majelis ilmu. Ya, tenang hati kita sudah, Pak. Ya, tenang. Coba pulang ke rumah, hutang yang keingat, ya, dan lain sebagainya, biaya-biaya kita ingat. Kalau di majelis ilmu, insya Allah lupa semua itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan inilah yang kita butuhkan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara tentang kebahagiaan hidup, bahwa kebahagiaan hidup itu tidak lepas dari apa? Tenangan hidup. Kalau hati kita tenang, semuanya tenang. Betul atau tidak? Kalau hati kita nggak tenang semuanya udah. Ya, tadi hutang dipikirin, biaya-biaya dipikirin, belum istri juga ngomel, ya kan? Dan lain sebagainya, sudah nggak tenang hidup kita. Tapi di majelis ilmu sudah tenang insya Allah. Ya. Dan ini yang kita butuhkan. Ketenangan hidup yang kita butuhkan. Berapa banyak orang harus beli obat mahal demi bisa tidur nyenyak. Iya nggak Pak? Berapa banyak orang-orang biar bisa tidur nyenyak harus beli obat mahal, beli obat tidur. Ya, belum lagi dia tidur nggak bisa tidur, ini harta saya siapa yang jaga? Kalau hilang gimana? Kalau dicuri bagaimana? Nggak tenang hatinya. Kalau kita duduk di majelis ilmu, Allah kasih ketenangan semuanya. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan dinaungi dengan rahmat Allah. Kita akan dinaungi dengan kasih sayang Allah. Coba, ketenangan mana yang akan membuat kita bahagia ketika Allah menyayangi kita? Allah yang menciptakan kita. Allah memberikan ketenangan, memberikan rahmatnya untuk kita. Tenang sudah hidup kita, Pak. Makanya orang-orang beda, Pak. Orang-orang yang biasa duduk di majelis ilmu sama orang nggak pernah duduk majelis ilmu itu beda. Orang yang biasa duduk di kajian sama orang cuma belajar buku sendiri akan beda. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan di majelis ilmu. Zaman sekarang alhamdulillah Allah berikan nikmat kemudahan-kemudahan untuk belajar. Bapak bisa lihat YouTube, Bapak bisa lihat media sosial, banyak kajian-kajian. Tetapi kita tidak dapat keutamaan duduk langsung di majelis ilmu. Nah, ini pentingnya kita paling tidak ya sepekan sekali lah kita ikut kajian. Ya, kalau mungkin saking sibuknya paling tidak sebulan sekali. Itu semua dalam rangka juga untuk melembutkan hati kita, Pak. Terus terang, yang menjadikan hati kita lembut adalah ketika kita senantiasa sering duduk di majelis ilmu, Pak. Ya, saya lihat sangat beda orang yang biasa duduk di majelis ilmu dengan orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Cara berpikirnya, ketenangan hatinya, perubahan jiwanya. Ya, berapa banyak para jamaah yang datang, Ustaz, alhamdulillah. Dulu suami saya kasar, Ustaz. Suami saya keras orangnya, Ustaz. Tapi setelah rajin hadir di kajian, mengenal manhaj yang hak ini, Masya Allah, Ustaz, makin sayang sama saya, Ustaz. Nah, ini fakta-fakta yang memang kami dengar langsung. Ustaz, dulu istri saya susah dididik, Ustaz. Ya, dikasih tahu bangkang terus. Dikasih tahu melawan terus. Masya Allah, setelah rajin ikut kajian, akhlaknya berubah, Ustaz. Makin taat kepada saya. Nah, ini fakta. Karena memang tujuan daripada menuntut ilmu adalah merubah sikap kita. Justru kalau ada orang rajin duduk di majelis ilmu, akhlaknya tidak berubah, berarti selama ini ilmunya tidak masuk kepada dirinya. Karena tujuan daripada menuntut ilmu menjadikan kita orang-orang yang semakin takut kepada Allah. Ya, semakin takut kita kepada Allah, semakin bahagia hidup kita. Dan itulah tujuan fungsi daripada kita duduk di majelis ilmu. Maka sempatkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, di tengah kesibukan kita tetap hadiri majelis ilmu. Ya.
Selama majelis ilmu itu isinya adalah kebaikan, isinya tidak lepas daripada Al-Quran dan Sunnah, hadiri. Ambil manfaat ilmu tersebut dari siapapun. Ya, selama ustadz-ustadz tersebut, guru-guru tersebut menyampaikan ilmunya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, juga sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, maka ikuti. Insya Allah itu keberkahan. Insya Allah itulah yang akan merubah diri kita. Ya, kalau kita ya jarang datang di majelis ilmu, sibuk dengan dunia, sudah, gak akan ada perubahan dalam diri kita. Ya, karena sejatinya yang merubah akhlak kita, yang merubah tingkah laku kita, yang merubah perangai kita adalah ilmu. Ya, adalah ilmu agama. Kemudian wahafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi kita. Masya Allah, bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya para pejabat bangga karena mereka setiap jalan kemanapun dikawal oleh pengawalnya, ada patwal yang mengawal mereka. Kenapa kita tidak bangga ketika kita duduk di majelis ilmu, yang mengawal kita, yang mengelilingi kita, yang menjaga kita siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bangga? Ya, malaikat hadir bersama kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innalillahi malaikatan yatufuna fi turuki yaltamisuna ahlal ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus yang ditugaskan untuk mencari para penuntut ilmu. Fa idza wajadu man yadhkurunallaha azza wa jalla qalu ta'alau halummu ila hajatikum. Ya, ketika malaikat tersebut mendapatkan, oh ternyata si fulan sedang menuntut ilmu di tempat ini, si fulan sedang duduk di majelis ilmu, maka malaikat tersebut mengatakan halummu ila hajatikum. Ya, silakan minta hajat dan kebutuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah punya malaikat khusus, tugasnya untuk mencari para penuntut ilmu. Di mana para penuntut ilmu? Di situ dinaungi, di situ dijaga. Ya, keluarnya kita dari rumah saat ini ke majelis ilmu itu bagian daripada jihad yang kita dijaga oleh para malaikat. Ya, bayangkan kalau para pejabat bangga dikawal dengan patwalnya, ya, dikawal dengan para pengawalnya. Kita harus bangga. Yang menjaga kita, yang menaungi kita siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan yang lebih daripada semua keutamaan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita. Bayangkan Pak, ada orang-orang yang mungkin tak terkenal di dunia. Ya, secara jabatan rendah, secara status sosial juga rendah, harta pun enggak punya, enggak terkenal di dunia. Siapa si fulan? Tapi terkenal di mana? Di langit sana. Ya, di penduduk langit sana, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut nama hamba tersebut. Ya, biarlah kita tidak terkenal di dunia seperti mereka-mereka yang terkenal di sana. Namun paling tidak kita terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hadirnya kita selalu di majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, duduknya kita di majelis ilmu, ya, belajarnya kita ilmu agama ini sebagai salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, biarlah orang lain menikmati dunianya, kita menikmati akhirat kita dengan duduk di majelis ilmu. Dan itulah yang akan merubah sikap kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mungkin ada yang mengeluhkan tentang keluarganya, ya, istrinya susah diatur, atau suaminya mungkin perangainya keras dan lain sebagainya, ajak ke majelis ilmu. Ya, ajak ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebuah wasilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Karena hidayah itu ada dua. Hidayatut taufik wa hidayatut dalalah wal irsyad wa hidayatut taufik. Yang pertama adalah hidayah al-irsyad wa dalalah, yaitu dengan kita seperti ini mengajarkan ilmu. Maka akibat dari kita belajar mendapatkan hidayatul dalalah wal irsyad, maka kita akan mendapatkan hidayatul taufik. Dan hidayatul taufik itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi yang merubah kita, yang menjadikan kita semakin bahagia hidupnya adalah dengan belajar. Demi Allah bapak-bapak sekalian, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita sering belajar ilmu agama, semakin menjadikan kita bahagia. Ya, bukankah inilah yang kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat rindu untuk duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang-orang yang duduk belajar di majelis ilmu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Orang yang sudah menikah, sama-sama berta'awun, datang ke majelis ilmu, suaminya datang, istrinya datang, bawa anaknya datang. Ini nikmat, Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit Allah pasti akan rubah kehidupan kita. Pasti Allah akan rubah kehidupan kita. Ya,
semakin sering kita datang ke majelis ilmu bersama keluarga kita, ya, semakin Allah akan dekatkan kita dengan hidayah. Karena hidayah itu dicari, hidayah itu diusahakan, bukan kita nunggu di rumah. Hidayah akan datang kalau kita cuma duduk di rumah, ya. Maka bersama keluarga datang. Itu bagian dari ta'awun yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Betapa nikmatnya, Pak. Kita di tengah kesibukan kita mungkin dalam sepekan cari rezeki, cari nafkah untuk keluarga kita, kemudian kita luangkan satu hari saja untuk datang ke majelis ilmu bersama keluarga kita. Kita gandeng mereka bawa, ya, sama-sama belajar, ya. Insyaallah taala Allah akan rubah kehidupan kita. Allah akan rubah kehidupan kita. Ya, maka ini motivasi-motivasi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang Allah sibukkan memang, ya. Buat duduk di majelis ilmu yang cuma 1 jam, setengah jam, susahnya luar biasa, beratnya luar biasa. Ada saja kesibukan. Ya, maka ketika Allah mudahkan, berarti Allah ingin kebaikan kepada kita. Terlebih ketika Allah mudahkan kita memahami agama ini. Karena Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri kita, maka Allah akan pahamkan kita urusan agama. Paling tidak kalaupun kita tidak paham, kita duduk saja. Ya, pokoknya yang penting duduk di majelis ilmu, Pak. Mau tidur sekalipun duduk di majelis ilmu. Ya, mau Bapak sambil tidur capek, duduk saja di majelis ilmu. Paling tidak kita dapat keutamaan tadi. Ya. Ya, mau sambil tiduran lupa apa yang disampaikan, untuk awal duduk saja di majelis ilmu. Ya. Duduknya kita saja sudah di majelis ilmu sudah dapat paham, apalagi kalau paham, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fawaidul hadis dan bahkan banyak sekali, ya, fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan dari hadis yang sangat mulia ini. Ya, ada sekitar 27 fawaid yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, yang mungkin tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semua, hanya beberapa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah al-hathu ala tanfis al-qurab anil mu'minin. Pelajaran pertama yang penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk meringankan, melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia. Maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita, melapangkan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Dan kesulitan ini termasuk kesulitan harta. Artinya ada orang yang butuh, ya, kita bantu semampu kita. Kalau kita mampu, kita tolong, ya. Atau ada orang-orang yang kesulitan dari sisi fisik, ya, apakah mungkin ada kekurangan di fisiknya, ketika dia jalan kesulitan, kita bantu mereka, ya. Ataupun kesulitan-kesulitan lainnya, semuanya ini bersifat umum. Adapun yang kedua tadi memudahkan urusan orang lain berkaitan dengan masalah hutang, ya, makanya pahalanya 2, dimudahkan di dunia dan di akhirat. Kemudian annal jaza min jinsil amal, ya. Yang kedua bahwasannya balasan itu tergantung dengan jenis amal yang kita lakukan. Siapa yang memudahkan, Allah akan mudahkan. Siapa yang melapangkan, Allah pun akan lapangkan. Ya, Allah pun akan lapangkan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah itsbatu yaumil qiyamah. Ya, penetapan hari kiamat, bahwa hari kiamat itu ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita harus meyakini dan beriman bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Tidak boleh kita mengingkari akan adanya hari kiamat. Dan Allah mengingatkan, ini penting, Pak. Kenapa tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di hadis ini, barang siapa yang melapangkan urusan orang lain, Allah lapangkan urusannya di akhirat. Barang siapa yang membantu memudahkan hutang orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Semuanya akhirat-akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah satu keadaan yang sangat sulit. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 3 ayat menjelaskan betapa sulitnya kehidupan kita nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira." Dan hari itu, hari kiamat kata Allah, adalah hari yang penuh kesulitan bagi orang-orang kafir. Maka kita bersyukur Allah berikan nikmat hidayatul Islam. Karena bagi orang kafir nanti keadaan hari kiamat hari yang paling sulit. Bagaimana enggak sulit? Ya, mungkin dia saat ini bersenang ria di dunia. Tapi nanti di akhirat Allah akan kekalkan dia di dalam api neraka. Maka Allah ingatkan, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Hari kiamat itu hari yang penuh kesulitan bagi orang-orang kafir.
Maka satu nikmat yang harus kita syukuri ketika Allah berikan nikmat Islam, maka kita jaga. Allah katakan wa 'alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidaklah mudah nanti pada hari kiamat. Lihat. Allah sampaikan hari kiamat hari yang paling sulit dirasakan oleh orang-orang kafir. Maka selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita merasa risau ketika kita melihat orang-orang kafir Allah berikan dunia beserta isinya. Mungkin kita lihat Masya Allah, yang rata-rata orang-orang kaya, orang-orang yang mampu siapa? Mereka. Allah berikan dunia. Maka jangan silau, jangan mengatakan, Ustaz, kenapa orang-orang muslim miskin-miskin Ustaz? Sedangkan mereka Allah kasih dunia. Biarkan. Senikmat apapun mereka di dunia, akan datang satu masa di mana Allah akan hinakan mereka, dimasukkan ke dalam api neraka. Seberat-beratnya ujian yang kita rasakan di dunia ini akan hilang ketika satu kali celupan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memotivasi kita. Seberat apapun hidup kita di dunia, akan datang satu masa hilang sudah kesulitan tersebut. Ya? Maka Allah katakan yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Sampai-sampai mengatakan orang-orang kafir berkatakan hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Maka bagi orang mukmin Allah memberikan kemudahan. Dan kemudahan-kemudahan tadi bisa akan lebih mudah lagi ketika kita melapangkan urusan orang lain, ketika kita memudahkan hutang-hutang orang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, saya rasa ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di hari Ahad pekan keempat kita akan bahas kembali fawaidul hadits. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Nah. Apa? Kajian-kajian? Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang masuk ke dalam kategori ya hadis ini keutamaan duduk di majlis ilmu, tentu majlis ilmu yang di situ di dalamnya dibacakan tadi ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah isi daripada Al-Quran hampir sebagian besarnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa isi Al-Quran adalah mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada majlis dzikir, ada majlis ilmu yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya hanya mengajak seseorang kepada kesyirikan, mengajak orang kepada untuk menentang Allah, mengajak orang kepada justru menyelisih syariat Nabi, maka tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Karena jelas Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Bahwa syaratnya adalah mereka membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, mengkaji wahyu Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang isinya adalah mentauhidkan Allah. Kalau isinya mengajak kepada kesyirikan, isinya mengajak seorang semakin jauh dari Allah, maka tidak akan mendapatkan keutamaan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Saya rasa cukup dulu. Mohon maaf karena ada kegiatan yang harus kami lakukan dalam waktu dekat. Mohon maaf atas apa yang disampaikan. Apabila ada kekeliruan, ya maka itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Apabila ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.